Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Trialestari. Saya dari kelas 3A Matematika. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan integral dan hampiran tak tentu. Pertama, kita bahas tentang penggunaan integral. Penggunaan integral itu ada luas daerah di bidang, volume benda pejal di ruang, terdiri dari metode cincin, metode cakram, sama metode kulit tabung. Yang pertama, luas daerah. Perhitungan luas suatu daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi Y sama dengan fx, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan sumbu X telah kita bahas dalam pembahasan integral tentu. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke luas daerah bidang. Diketahui daerah di bidang seperti pada gambar di samping. Bagaimana kita dapat menghitung luas daerah tersebut? Nah, pada prinsipnya, kita dapat membagi daerah tersebut menjadi beberapa bagian, di mana tiap bagian merupakan daerah di antara dua kurva. Jadi, persoalannya adalah bagaimana menghitung luas daerah di antara dua kurva. Yang pertama, misal, suatu daerah dibatasi oleh Y sama dengan fx, 0, X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X, maka luas daerah dihitung dengan integral tentu sebagai berikut. L sama dengan integral batas atas B dan batas bawah A, fx dx. Bila fx sama dengan 0, maka integral dari fx pada selang A, B akan bernilai negatif atau 0. Oleh karena itu, luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan fx sama dengan 0. Garis X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X dituliskan sebagai berikut. Di mana L sama dengan minus integral batas atas B dan batas bawah A, fx dx, untuk daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi yang dinyatakan secara eksplisit dalam keubah Y, yakni X sama dengan VY, garis Y sama dengan C, Y sama dengan D, dan sumbu Y. Maka luas daerah L sama dengan integral batas atas D, batas bawah C, VY, DY. Contoh pertama, hitung luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan X. Jawab, misal kita iris daerah tersebut secara vertikal dan tiap irisannya mempunyai lebar segitiga X dan tinggi kira-kira sama dengan X dikurang X kuadrat, sehingga luasnya adalah segitiga L. X dikurang X pangkat 2 segitiga X. Jadi, luas daerah tersebut secara keseluruhan adalah L sama dengan sigma X, X dikurang X pangkat 2 segitiga X. Ambil limitnya, kita peroleh L sama dengan integral batas atas I dan batas bawah 0. L sama dengan integral batas atas 1 dan batas bawah 0, X dikurang X pangkat 2, dx sama dengan X pangkat 2 per 2 dikurang X pangkat 3 per 3, sama dengan 1/6. Bila suatu daerah dibatasi oleh dua buah grafik fungsi, misal Y sama dengan fx dan Y sama dengan gx, diberikan sebagai berikut. Yang pertama, misal daerah dibatasi oleh grafik Y sama dengan fx, Y sama dengan gx, X sama dengan A, dan X sama dengan B dengan fx lebih besar atau sama dengan gx. Untuk X elemen dari A, B, maka luas daerah L sama dengan integral batas atas B, batas bawah A, fx dikurang gx sama dengan dx. Yang kedua, misal daerah dibatasi oleh grafik X sama dengan WY, X sama dengan VY, Y sama dengan C, dan Y sama dengan D dengan WY lebih besar atau sama dengan VY. Untuk Y elemen C, D, maka luas daerah L sama dengan integral batas atas D, batas bawah C, WY dikurang VY, DY. Masuk kita materi yang kedua, yaitu volume benda pejal. Benda putar yang sederhana dapat kita ambil contoh adalah tabung. Dengan besar volume adalah hasil kali luas alas atau luas lingkaran dan tinggi tabung. Volume dari benda putar secara umum dapat dihitung dari hasil kali antara luas alas dan tinggi. Bila luas alas kita menyatakan dengan AX dan tinggi benda putar adalah panjang selang AB, maka volume benda putar dapat dihitung menggunakan integral tentu seperti P sama dengan integral B batas atas B batas bawah A, AX dx.
Untuk mendapatkan volume benda putar yang terjadi karena suatu daerah diputar terhadap suatu sumbu dilakukan dengan menggunakan dua buah metode, yaitu metode cakram dan kulit tabung. Nah, di sini kita akan bahas tentang metode cincin terlebih dahulu. Bila suatu daerah D diputar mengelilingi sebuah sumbu, maka akan diperoleh suatu benda putar. Bagaimana menghitung volumenya? Nah, di sini kita masuk ke contoh yang nomor 2. Daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan X diputar mengelilingi sumbu min X. Hitung volume benda putar yang terbentuk. Jawab. Tiap irisan membentuk cincin dengan jari-jari luar X pangkat 2, jari-jari dalam X pangkat 4 dan tebal segitiga X yang volumenya adalah segitiga V sama dengan Pi X kuadrat dikurang X pangkat 4 segitiga X. Jumlahkan dan ambil limitnya, kita peroleh P sama dengan limit V sama dengan integral batas atas 1, batas bawah 0, V X pangkat 2 dikurang X pangkat 4 dx sama dengan Pi X pangkat 3 per 3 dikurang X pangkat 5 per 5, batas atas 1 dan batas bawah 0 sama dengan 2 Pi per 15. Yang kedua, kita bahas metode cakram. Metode cakram ini misalnya daerah dibatasi oleh Y sama dengan Fx, Y sama dengan 0, X sama dengan A, dan X sama dengan B. Diputar dengan sumbu putar, sumbu X, volume benda kejal atau padat yang terjadi dapat dihitung dengan memandang bahwa volume benda dapat disebut merupakan jumlah tak berhingga cakram yang berpusat di titik pada selang AB. Misalnya, pusat cakram X 0,0 dan jari-jari Fx0, maka luas cakram dinyatakan Ax0 sama dengan F kuadrat X0. Oleh karena itu, volume benda putar P sama dengan integral batas atas B, batas bawah A, V Fx kuadrat dx. Sedang bila grafik fungsi dinyatakan dengan X sama dengan WY, Y sama dengan 0, Y sama dengan C, dan Y sama dengan D diputar mengelilingi sumbu Y, maka volume benda putar P sama dengan integral batas atas A dan batas atas D dan batas bawah C, Pi WY pangkat 2 DY. Selanjutnya, bila daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx0, Y sama dengan Gx0, Fx sama dengan Gx, untuk setiap X, elemen AB, X sama dengan A dan X sama dengan B, diputar dengan sumbu putar sumbu X, maka volume V sama dengan integral batas atas D, batas bawah C, Pi WY pangkat 2 dikurang WY pangkat 2 DY. Bila daerah yang dibatasi oleh X sama dengan WY 0, X sama dengan VY 0, WY sama dengan PY untuk setiap Y, elemen CD, Y sama dengan C dan Y sama dengan D. Diputar dengan sumbu putar sumbu Y, maka volume P sama dengan integral batas atas B, batas bawah A, Pi, dimana Fx pangkat 2 dikurang Gx pangkat 2 dx. Baiklah, kita masuk ke contoh. Hitung volume benda putar bila daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X. Diputar mengelilingi A sumbu X, B sumbu Y. Yang pertama, kedua kurva berpotongan di 0,2 dan 2,4. Pada selang 0,2, akar 8X lebih besar atau sama dengan X pangkat 2. Volume benda putar sama dengan P sama dengan Pi integral batas atas 2 batas bawah 0 akar 8x kuadrat dikurang x kuadrat pangkat kuadrat dx sama dengan 48 per 5 pi. Yang B, pada selang 0,4 akar y lebih besar atau sama dengan y kuadrat dikurang 8 volume benda putar. P sama dengan pi integral batas atas 4 dan batas bawah 0 akar y kuadrat dikurang y kuadrat per 8 kuadrat dy sama dengan 272 per 15 pi. Nah, di sini kita lanjut dengan metode kulit tabung. Metode berikut sebagai alternatif lain dalam perhitungan volume benda putar yang mungkin lebih mudah diterapkan bila kita bandingkan dengan metode cakram.
Nah, untuk lebih memperjelas, kita lihat uraian berikut pada tabung dengan jari-jari kulit dalam dan kulit luar berturut-turut saat R1 dan R2 tinggi tabung H, maka volume kulit tabung adalah segitiga V sama dengan Pi R2 dikurang Pi R1, H sama dengan 2 Pi RH segitiga R, dengan R kuadrat R2 dikurang R1 per 2 sama dengan R itu rata-rata jari-jari, R2 dikurang R1 sama dengan segitiga R. Nah, di sini bila daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, Y sama dengan 0, X sama dengan A, dan X sama dengan B diputar mengelilingi sumbu X, maka kita dapat memandang bahwa jari-jari R sama dengan X, segitiga R sama dengan segitiga X, dan tinggi tabung H sama dengan Fx. Oleh karena itu, volume benda putar sama dengan Pi sama dengan integral batas atas B, batas bawah A, 2 Px Fx dx. Misal daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, Fx lebih besar atau sama dengan Gx, Y elemen A, B, X sama dengan A dan X sama dengan B diputar mengelilingi sumbu Y. Maka volume benda putar sama dengan P sama dengan batas atas B dan batas bawah A, 2 Px Fx dikurang Gx dx. Bila daerah dibatasi oleh grafik yang dinyatakan dengan X sama dengan WY, X sama dengan 0, Y sama dengan C, dan V sama dengan D, diputar mengelilingi sumbu X, maka volumenya P sama dengan integral batas atas D, batas bawah C, 2 PY, WY, DY. Sedang untuk daerah yang dibatasi oleh X sama dengan WY, X sama dengan VY, WY lebih besar atau sama dengan VY, Y elemen C dan D, Y sama dengan C dan Y sama dengan D diputar melalui sumbu X, maka volume bendanya T sama dengan integral D batas atas, C batas bawah, 2 Px, WY dikurang PY, DY. Langsung kita ke contoh. Hitung volume benda putar bila daerah yang terletak di kuadran pertama di bawah parabola. Y sama dengan 2 dikurang X kuadrat dan di atas parabola Y sama dengan X kuadrat diputar mengelilingi sumbu Y. Jawab, kedua parabola berpotongan di min 1,1 dan 1,1 pada selang 0,1. 2 dikurang X kuadrat lebih besar atau sama dengan X kuadrat bila digunakan metode kulit tabung sama dengan Pi sama dengan 2 Pi batas integral batas atas 1 dan batas bawah 0 X 2 dikurang X kuadrat dikurang X kuadrat dx sama dengan Pi. Nah, bila kita gunakan metode cakram, maka daerah kita lagi menjadi dua bagian, yaitu pada selang 0 lebih kecil atau sama dengan Y lebih kecil atau sama dengan 1 dibatasi X sama dengan akar 2 dikurang Y, dan sumbu Y selang pada selang 1 lebih kecil atau sama dengan Y lebih kecil atau sama dengan 2 dibatasi X sama dengan akar Y dan sumbu Y. Oleh karena itu volume T sama dengan Pi integral batas atas 1 batas bawah 0 akar Y pangkat 2 DY tambah Pi integral batas atas 2 dan batas bawah 1 akar 2 dikurang Y pangkat 2 DY sama dengan Pi. Nah, masuk kita ke materi yang kedua, yaitu hampiran tak tentu. Hampiran tak tentu merupakan inverse atau kebalikan dari turunan dari suatu fungsi jika diintegralkan akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Seperti turunan dan fungsi aljabar Y sama dengan X3 adalah Y L sama dengan 3 kali 2 dan seterusnya. Nah, masuk kita untuk N sama dengan min 1, maka akan menjadi integral X min 1 dx sama dengan integral dx per X sama dengan N X tambah C. Dengan ini melambangkan logaritma natural. Selanjutnya, jika Fx dan turunan df per dx sama dengan f aksen X, maka integral dari Fx terhadap X dinyatakan di mana integral f aksen X dx sama dengan Fx tambah C. Dengan C suatu konstanta, rumus integral tak tentu sebagai berikut, di mana Fx sama dengan A menjadi integral A sama dengan Ax tambah C.
fx sama dengan x pangkat n menjadi integral xn sama dengan xn tambah 1 n per n tambah 1 ditambah c, n tidak sama dengan min 1, atau sama dengan integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 xn tambah 1 tambah c, di mana dengan ax pangkat n atau fungsi persamaan, a sama dengan konstanta, x sama dengan variabel, n pangkat dari fungsi persamaan, c konstanta. Nah, di situ ada contoh soal. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.